Mohon bimbingan mama papa saat sekolah minggu online berlangsung dan memakai baju yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Beribadah dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hai teman-teman, siapkan hati dan sikap terbaik. Shalom adik-adik di rumah, selamat sore. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kak Opi. Silakan. Iya, adik-adik di rumah sudah siap untuk bersekolah minggu? Siap dong kakak. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Ya kakak. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini kami mau bersekolah minggu. Urapi kami semua. Berikan sukacita agar kami boleh memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Ya, adik-adik di rumah sudah siap untuk bersekolah minggu kan? Ya, semuanya berdiri. Kakak ajak berdiri semuanya di rumah. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Aku anak sekolah minggu. Oke, semuanya tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan ya. Aku anak sekolah minggu selalu ceria, selalu ceria. Karena Tuhan memberi sukacita di hati, sukacita di hati. Allah itu baik, baca firman Tuhan, cintailah sesama, damai sejahtera, anak sekolah minggu ceria. Sekali lagi ya, semuanya tepuk tangan. Aku anak sekolah minggu selalu ceria, selalu ceria. Karena Tuhan memberi, sukacita di hati, sukacita di hati. Allah itu baik, baca firman Tuhan, cintailah sesama, damai sejahtera, anak sekolah minggu ceria. Anak sekolah minggu harus ceria. Iya kan Kak? Kalau ceria itu anak sekolah minggu berarti tidak marah-marah, tidak merajuk Kak ya? Tidak meraju, tidak bantah mama, tapi selalu dengar-dengaran dan selalu ceria. Nah, adik-adik rumah kita puji Tuhan dan adik tetap berdiri ya. Kita bersama-sama puji Tuhan. Mata Tuhan melihat. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, kan? Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat
mendengarkan persembahan puji-pujian dari teman-teman kita. Silakan. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekolah minggu dengar-dengaran suruh orang tua tali Tuhan, itu tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman kita mempersembahkan pujian. Sekarang kita masih mau memuji Tuhan. Masih mau ya memuji Tuhan ya? Oke, semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Hom bila hom pipa. Ayo kak, semuanya tepuk tangan yang di rumah. Banyak menyanyi ya. Hom bila hom pipa, Yesus jagoanku, Yesus jagoan. Hom bila pipa, hom bila hom pipa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hom bila hom pipa, Yesus jagoanku, Yesus jagoan. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yang bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh 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 oh, bila oh pipa, Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Oh bila oh pipa, Yesus pujaanku. Oh 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 oh, bila oh pipa, Yesus jagoanku, Yesus jagoan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh 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 oh, bila oh pipa, Yesus jagoanku. Oh bila oh pipa, Yesus pujaanku. Oh 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 oh, bila oh pipa, Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, Dia jagoan hidup. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku, hidupku. Nah, sekarang kita masih mau dengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu. Silakan. Kingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
pujian dari adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Ayo kakak, jangan kamu malas berdoa. Kami ya. Jangan kamu malas berdoa, jangan kamu malas memuji Tuhan, jangan kamu malas berbakti. Malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS tidak disayang Tuhan. Jangan kamu malas berdoa. Jangan kamu malas berdoa, jangan kamu malas memuji Tuhan, jangan kamu malas berbakti. Malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS tidak disayang Tuhan. Nah, siapa yang MALAS? Apa itu kakak? Tidak disayang Tuhan. Ya, yang malas tidak disayang Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya rajin ya. Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membantu mama papa, dan percaya Tuhan sayang. Iya kakak, rajin baca kitab juga. Baca Alkitab juga ya. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbangkan hilang jejakku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, sebab Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Tuhan, berkati kakak guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sore hari ini kita akan mengetahui mengapa ada begitu banyak bahasa di dunia. Nah, adik-adik tahu kan, di Indonesia saja kita memiliki beberapa bahasa. Ada bahasa Bali, bahasa Toraja, bahasa Batak. Ada begitu banyak bahasa di Indonesia juga di seluruh dunia. Nah, sore ini kita mau belajar dari mana asal mulanya begitu banyak bahasa di dunia. Langsung saja ya, kita ikuti ceritanya. Pada zaman sesudah air bah, hanya ada satu bahasa yang digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi. Kemudian, kelompok manusia ini pergi ke sebelah timur, dan mereka menemukan sebuah tanah datar di tanah Sinear. Lalu mereka mulai membangun rumah-rumah untuk mereka tempati, dan mulai membangun kota. Kemudian, berkatalah seorang kepada yang lain, "Mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." lalu
bata itu dipakai mereka sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Mari kita dirikan sebuah kota bagi kita dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan kita cari sebuah nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi." Mereka sudah memiliki rencana yang matang dan semua orang mulai bekerja untuk membangun kota mereka dengan sebuah menara yang sangat tinggi tersebut. Orang-orang itu mulai membuat batu bata yang banyak sekali. Hari demi hari mereka membangun menara sehingga menara itu menjadi semakin tinggi. Akhirnya, menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Lalu, Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing." Saat itu juga, dengan tiba-tiba Tuhan membuat mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga membuat segala sesuatu menjadi kacau, karena orang-orang itu tidak dapat saling mengerti apa yang dibicarakan, karena bahasa mereka tidak lagi sama. Akibatnya, mereka tidak dapat meneruskan pembangunan Menara Babel tersebut, dan mereka masing-masing pergi dari kota tersebut menyebar ke berbagai belahan bumi. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa manusia pada zaman itu memiliki suatu rencana besar dan mulai mengerjakannya, tetapi mereka tidak sekalipun bertanya kepada Tuhan atau melibatkan Tuhan. Lalu Tuhan melihat bahwa segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh manusia dapat dikerjakan oleh manusia itu, tetapi Tuhan lebih mengetahui bahwa ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, karena dengan usaha pencapaian mereka akan membuat mereka merasa bangga sehingga dapat membuahkan kesombongan. Dengan nama mereka akan menjadi masyhur atau terkenal, sehingga nama Tuhan akan dilupakan. Oleh karena itu, Tuhan tidak berkenan dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Itulah sebabnya ada ribuan bahasa yang digunakan oleh manusia di bumi ini, oleh karena peristiwa Menara Babel. Ya, adik-adik, dari cerita Menara Babel tadi kita belajar bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dan segala sesuatu yang kita rencanakan itu bukan untuk membangun nama kita supaya lebih besar, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini, di mana Tuhan melalui cerita firman sore hari ini kami diingatkan kembali Tuhan untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kami, dan Engkau juga mengingatkan kami untuk tidak memegahkan diri kami, tetapi di dalam setiap perencanaan kami Tuhan, semuanya kami boleh lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Biar kiranya mereka juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga mereka, di antara teman mereka Tuhan, mereka boleh menceritakan akan kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu, untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Kak Mutia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang yang buat adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa mengantarkan melalui amplop dan diantarkan ke kantor gereja di Jalan Sulawesi di Revival. Dan juga bisa minta tolong kepada papa, mama atau kakak untuk mengirimkan persembahan di rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup
menutup ibadah sekolah minggu kita sore hari ini dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Lucy. Silakan Kak Lucy. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih buat kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini ya Tuhan, sama semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Adik Sylvester, adik Nobel yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun umur kepada mereka. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan limpahkan berkat kepada mereka, damai sukacita Tuhan berikan kepada mereka, kesehatan Tuhan Yesus juga berikan kepada mereka. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan, yang sudah membimbing mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bahwa mereka ya Tuhan, orang tua mereka untuk membimbing anak-anak mereka menuju ke arah Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang bersekolah minggu di Jalan Kijang dan di Jalan Sulawesi ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, juga di orang tua mereka. Tuhan Yesus juga memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Kepala Sekolah kami ya Tuhan, Gereja GPS Ibu Rita. Tuhan Yesus berikan kesehatan kepadanya, juga hikmah dan pengertian Tuhan tambahkan kepada Ibu Rita sebagai pembimbing kami ya Tuhan. Juga Ibu Marijan, Tuhan sebagai wakil kepala sekolah, Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu. Tuhan Yesus tambahkan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus berkati juga keluarga, anak-anak dan suami mereka ya Tuhan, Ibu Rita dan Ibu Marijan. Tuhan Yesus berkati usaha pekerjaan suami mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu di Jalan Kijang dan Jalan Sulawesi. Kesehatan yang prima ya Tuhan Yesus. Berikan hikmah dan pengertian yang baru kepada guru-guru sekolah minggu. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan Yesus berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Tuhan, kami juga merindukan ya Tuhan untuk dapat beribadah secara langsung ya Tuhan. Semua kebaikan Tuhan kami merindukannya ya Tuhan Yesus. Tuhan, dengan cara Tuhan menyingkirkan COVID ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bersama-sama kembali seperti sedia kala ya Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita ayam
ayat 6 ayat 18. 18. Melakukan apa yang baik dan benar. Melakukan apa yang baik dan benar. Melakukan benar. Ulangan apa? 6 yang baik ayat dan 18 benar. 6 Apa ayat 18 melakukan apa yang baik dan benar. Beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Segenap Ulangan 10 ayat 12. Beribadah kepada Tuhan dan segenap hatimu. Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12. Beribadahlah kepada Tuhan dan segenap hatimu. Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12. Tenanglah, aku jangan takut ayat 20. Tenanglah, 14 ayat 27. Amin. tenanglah Aku ini jangan takut. Matius 14 ayat 27. Matius 14 ayat 27. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Mazmur 91 ayat 15. Sesakan. Mazmur 91 ayat 91 ayat 15. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat 15. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Dia dalam kesesakan. Jika musik itu ada di awan, ada di awan. Kejadian ayat 16. Jika busur ada di awan, aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku. Kejadian 9 ayat 16. Sehingga aku mengingat perjanjianku. Kejadian 9 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah kebenaran kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang ketiga ayat 15 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 3 ayat 14 berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dari surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dari Allah. Panggilan Yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14.
Kisah para Rasul 11 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati para murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa Allah sekalian Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah para Rasul 14 ayat 22.